Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Iya, Siska tidak masuk karena dia sakit. Ibunya Siska sudah menelpon. Kita doakan semoga Siska cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, sebelum masuk pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah Rabbil Alamin, semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran dan manfaat buat kita semua. Nah, Bu Guru ingin bertanya pada kalian, coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar kalian. Adakah benda-benda yang berkarat atau benda-benda yang mengalami pembusukan? Iya, benar sekali Naura. Ada pagar rumah Naura berkarat ya? Iya. Kemudian ada juga buah mangganya Hafiz yang masih ada di pohon membusuk ya? Iya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kalian ingin tahu jawabannya? Maka bukalah buku kalian dan kita akan belajar bersama. Nah, ini contohnya. Nah, kita akan belajar bersama pada tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu melakukan percobaan untuk membuktikan pengaruh suhu terhadap perubahan benda dan mengkomunikasikan hasil percobaan tentang pembusukan dan perkaratan. Manfaatnya apa? Agar kita tahu apa itu perkaratan, apa itu pembusukan, serta cara mencegahnya. Nah, perubahan cuaca, suhu udara, kelembapan apabila diikuti dengan cara hidup yang tidak sehat, maka dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Terdapat beberapa penyakit yang tidak hanya berakibat pada diri sendiri, tetapi juga berakibat pada orang lain. Contohnya saat ini apa? Benar sekali, saat ini ada virus corona. Di mana? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena pola hidup manusia yang tidak sehat. Contohnya apa? Contohnya makan makanan yang tidak sehat. Misalnya makanan yang banyak bakteri seperti daging babi itu banyak cacing pitanya, tetapi di daerah luar negeri makanan tersebut dikonsumsi dengan cara yang tidak layak atau dengan tidak dimasak terlebih dahulu. Kemudian makan kelelawar dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan lain apa? Karena kita tidak mencuci tangan sebelum beraktivitas atau sebelum melakukan sesuatu. Nah, akibat dari perbedaan waktu saat kita beraktivitas akan ada perubahan suhu yang kita rasakan. Nah, apa pengaruh suhu dalam kehidupan sehari-hari? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Pengaruh perubahan suhu itu bisa terjadi bisa mengalami pembusukan atau perkaratan. Apa sih Bu pembusukan itu dan apa perkaratan itu Bu? Nah, ini dia. Ini contohnya ada paku yang sudah berkarat. Kemudian pagar rumah seperti punyanya Naura sudah berkarat. Kemudian ada juga rantai sepeda yang sudah berkarat. Wah. Nah, perkaratan atau korosi merupakan proses reaksi oksidasi antara logam dan udara dengan perubahan bentuk, warna, sifat yang terjadi pada besi. Cara mencegahnya bagaimana, Bu? Caranya melapisi besi dengan cat. Nah, Naura itu bisa tuh mengecat pagarnya biar tidak terjadi perkaratan. Kemudian melapisi besi dengan nikel atau melapisi besi dengan oli atau minyak. Jika kalian punya sepeda rantainya itu sudah berkarat, maka wajib memberikan oli atau minyak. Nah, selanjutnya pembusukan itu apa, Bu? Pembusukan atau dekomposisi merupakan proses yang terjadi dari benda-benda organik yang terdapat perubahan benda yang mengubah warna, rasa, bau, dan sifatnya. Nah, ini contohnya. Ini ada roti yang sudah menjamur.
Kemudian ada buah stroberi yang sudah dikelilingi jamur. Nah, cara mencegah pembusukan bagaimana sih anak-anak? Benar sekali, caranya yaitu pemanasan. Nah, ini dia. Ketika ibu kalian memasak, kemudian didiamkan dengan lama, maka ketika kita mau memakannya, kita memanaskannya dulu biar lebih enak dan mencegah pembusukan. Yang kedua, pendinginan. Jika kita sudah tidak memakan makanan tersebut, maka dimasukkanlah ke dalam kulkas, jangan dibiarkan. Kemudian pengeringan. Nah, ini contohnya kalau di Jawa itu biasanya disebut dengan gereh iwak ya. Kemudian ada pengawetan. Ini dia. Pengawetan itu bisa dilakukan dengan dua cara. Ada dengan gula dan dengan garam. Kalau dengan gula biasanya disebut dengan manisan. Pinter. Nah, setelah kalian mengetahui pembusukan dan perkaratan itu apa, serta cara mencegahnya, mari kita melakukan percobaan. Ibu sudah mengirimkan siswa yang akan melakukan percobaan mengenai pembusukan dan siswa yang akan melakukan percobaan mengenai perkaratan. Yang pertama, mengenai pembusukan, alat dan bahan yang diperlukan itu ada roti. Rotinya, kalian bisa memotongnya menjadi 1/4 bagian. Roti yang 1 lembar itu dipotong menjadi 1/4 bagian, dipotong menjadi 4, berarti jadi 4. Kemudian kalian menyediakan toples atau gelas dengan 4 buah toples atau gelas yang bening. Kemudian ada plastik, sediakan 4, dan karet. Gelasnya seperti ini, bening. Kemudian plastik dan karet, 4 buah masing-masing. Kemudian ada kaca pembesar, lidi, dan alat tulis. Caranya bagaimana? Nah, letakkan 1 iris roti ini ke dalam toples terbuka atau gelas terbuka. Seperti ini. Kalau terbuka seperti ini, kemudian simpan di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian, kalian bisa menuliskannya dengan nomor 1. Yang kedua, kalian bisa meletakkan 1 iris roti ke dalam toples tertutup atau ke dalam gelas tertutup. Jadi gelasnya itu ditutup dengan plastik. Fungsinya plastik itu untuk menutup gelas. Dan karetnya untuk mengunci. Seperti ini. Nah, ini kalian letakkan atau simpan di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian, kalian bisa menuliskan dengan angka 2. Yang ketiga, letakkan 1 iris roti ke dalam toples terbuka, tapi disimpan di dalam ruangan. Yang keempat, letakkan 1 iris roti ke dalam toples yang tertutup dan simpan di dalam ruangan. Ditulis masing-masing angka 3 dan angka 4. Kemudian selanjutnya kalian amati dan catatlah keadaan roti pada setiap toples. Ya, selanjutnya lakukan pengamatan terhadap keempat toples atau keempat gelas tersebut sampai hari ke-7. Catat kondisi roti tawar dan ambil sedikit bagian roti dengan lidi. Gunakan kaca pembesar untuk pengamatan. Nah, kalian harus berhati-hati ketika menggunakan kaca pembesar di bawah terik matahari. Kenapa? Karena sinar matahari dapat menembus kaca pembesar yang bisa membakar benda yang berada di bawahnya. Ketika kalian melakukan pengamatan setiap harinya, kalian harus selalu memvideo dan memfoto. Itu untuk hasil, kemudian kalian bisa mengunggahnya di media sosial yang kalian miliki. Facebook boleh, Instagram boleh, WA group itu wajib. Kalian setiap hari harus melaporkan dan di WA status boleh. Nah, untuk yang nah ini dia. Catatan hasil pengamatan itu dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Ada hari 1 sampai 7 waktu pengamatan, kondisi roti toples 1, toples 2, 3 dan 4. Ibu sudah mengirimkan oleh KPD 1 di WA group.
Kemudian kalian simpulkan di LKPD 2. Ibu juga sudah mengirimkan LKPD-nya di WA Group. Selanjutnya untuk siswa yang mencoba kembali dengan paku atau perkaratan, kalian bisa menggunakan dengan paku. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan ada air, kemudian paku besi yang berukuran 2 cm, pakai yang kecil ini, kemudian ada gelas kaca bening. Masing-masing bahan disediakan 4 biji. Oke, yang pertama masukkan paku dengan posisi berdiri ke dalam setiap gelas. Pastikan seluruh gelas berada pada ruang yang sama. Berdiri itu gini nanti posisinya. Oh maaf, ini karena tidak ada meja jadi tidak bisa berdiri. Seperti ini. Kemudian gelas 1 diisi dengan air hingga seluruh bagian paku terendam. Ingat ya, untuk gelas yang kedua, kalian isi dengan sebagian paku yang terendam. Dan yang gelas ketiga dibiarkan tanpa diisi air. Sama halnya pada yang pembusukan tadi, kalian wajib memfoto dan ngevideo, kemudian di-share di WA Group, di-share di status WA, atau di media sosial lainnya yang kalian miliki. Nah, kemudian kalian bisa mencatat hasil pengamatan pada tabel yang sudah Ibu kirim LKPD-nya di WA Group. Ada harinya, direndam di seluruh itu hasilnya bagaimana, direndam setengah hasilnya bagaimana, dan tanpa air hasilnya bagaimana. Setelah dituliskan pada tabel, kalian simpulkan. Dan kalian jadikan satu dari video hari pertama sampai video hari ke-7 itu dijadikan satu, kemudian dipresentasikan melalui WA Group di pertemuan yang akan datang setelah hari ke-7. Selanjutnya kalian bisa mengunggahnya di media sosial yang kalian miliki. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengetahui apa saja yang menyebabkan perubahan pada benda itu? Ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Benar sekali, kita sudah belajar mengenai perkaratan, pembusukan, dan cara mencegahnya. Apa sih perkaratan itu anak-anak? Betul sekali, perkaratan itu perubahan bentuk, warna, dan sifat yang terjadi pada benda itu. Kemudian kalau pembusukan apa? Pinter, kalau pembusukan itu perubahan benda yang mengubah warna, rasa, bau, dan sifat dari benda itu sendiri. Nah, kalian sudah paham ya anak-anak? Atau ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya kalian malu untuk bertanya di forum ini, silahkan kalian bertanya melalui WA pribadi Ibu. Boleh-boleh saja sampai kalian paham. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Dan jangan lupa hasil pengamatannya selalu dilaporkan melalui WA Group. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya, silahkan kalian pelajari tema 8, subtema 1, pembelajaran 5. Tetap semangat untuk belajar, jangan pernah menyerah, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.